Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel pembelajaran IPA. Nah, pada video kali ini saya akan coba membahas IPA kelas 8 semester 1. Materi apa yang akan coba saya bawakan? Tetap di sini, kita lanjut ke materinya. Ya, pada video kali ini saya akan coba membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Ya, namun tidak semua gerak pada makhluk hidup yang akan saya coba bawakan pada video kali ini hanya tentang tulang saja. Jadi video-video berikutnya nanti akan bersambung atau menyambung dengan video ini. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang coba kalian lihat apa yang dapat kalian amati di sini. Ini adalah sebuah tenda. Nah, kira-kira kalau ini tidak ada rangkanya, maka apa yang akan kita atau apa yang akan terjadi dengan tenda ini? Ya, oke, bagus. Nah, sudah pasti tenda ini akan ambruk. Sudah pasti tenda ini tidak akan dapat berdiri. Begitu juga fungsi rangka yang ada di tubuh kita. Ya, sama seperti tiang-tiang atau besi-besi yang ada di tenda ini. Nah, jadi kira-kira apa saja fungsinya? Atau fungsi rangka atau tulang yang ada di tubuh kita? Nah, fungsi rangka yang pertama adalah memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Tadi di tenda bentuknya seprisma seperti itu ya. Nah, itu kenapa kok bisa? Karena ada tulang-tulangnya, karena ada rangkanya. Ya, kita juga kenapa kok bisa berbentuk seperti ini? Karena ada tulangnya. Mukanya kok bisa cabi atau nggak tirus atau nggak dagunya lebar atau bagaimana, itu gara-gara tergantung pada tulang kita memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Berikutnya itu adalah melindungi organ internal atau organ dalam. Ya, kalau tenda di dalamnya ada orang, maka dia melindungi orang. Sedangkan jika rangka tubuh kita, rangka yang ada di kepala kita itu melindungi organ yang organ internal yang vital. Kepala atau tengkorak kita melindungi otak. Sedangkan yang ada di sini, jantung, paru-paru, hati, dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi sangat vital ataupun sangat besar fungsi dari rangka tersebut. Apalagi kira-kira berikutnya? Berikutnya adalah tempat menempelnya otot. Jadi tulang-tulang yang ada kita ini adalah tempat menempelnya otot. Otot nempel ke tulang. Kalau tidak ada tulang, otot nempel kemana? Ya. Dan yang terakhir, tempat dibentuknya sel darah. Jadi selain fungsi yang ketiga tadi, ternyata di dalam tulang juga ada tempat untuk membentuk sel darah merah. Begitu besar ya fungsi dari rangka ataupun tulang yang kita miliki. Oke, kita lanjut. Nah, yang akan kita pelajari adalah tulangnya pasti tulang manusia. Nah, kita bicara tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebenarnya materi ini terdiri atau sebagian besar terdiri atas 3 subbab atau 3 pembahasan tentang sistem gerak atau rangka pada manusia. Yang pertama itu adalah di sini tentang sendi. Berikutnya otot dan yang berikutnya tulang. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah yang tentang tulang. Oke, kita mulai langsung tentang tulangnya. Nah, tadi bilang ada
otot, ada tulang, dan ada sendi. Oke, jadi ada 3 ya. Otot, tulang, dan sendi. Ini adalah otot yang sering kita sebut dengan daging sebenarnya adalah otot. Sendi itu adalah hubungan antar tulang dengan tulang. Dan yang terakhir adalah tulang ini sendiri. Nah, kita akan coba bahas yang ini dulu. Oke. Nah, tulang. Ini adalah rangka manusia. Oke. Ini sering kita jumpai biasanya di lab IPA, ya. Nah, struktur tulang. Menurut kekerasannya, tulang dibagi menjadi 2. Ada yang tulang keras, berarti ini tulangnya keras. Ya, udah pasti. Kita sebut dengan osteon. Oke, tulang keras kita sebut dengan tulang osteon. Tulang rawan atau tulang lunak, maka kita sebut dengan kartilago. Ingat, menurut kekerasannya dibagi 2. Tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras adalah osteon, tulang rawan adalah kartilago. Kalau kamu pernah makan ayam, paha ayam, ya, maka ada tulang. Ketika digigit keras, itu tulang keras. Di ujung tulang keras itu ada yang lembek, ada yang sering kita makan juga. Itu yang berwarna putih di ayam itu, nah itu namanya adalah tulang rawan. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang struktur tulang. Nah, yang di sini dijadikan contoh adalah tulangnya adalah tulang pipa. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang. Dibagi menjadi 3, ada bagian 3, ada bagian epifisis. Ini adalah epi itu pinggir, epi itu pinggir. Oke, maka tulang dibagi atau bagian atas epifisis atas, ada epifisis bawah. Oke, nah epifisis ini biasanya lapisan luarnya di lapisan sini ini biasanya adalah ada tulang rawan. Nah biasanya nih, kalau ini adalah ini tulang kerasnya nih tengah. Nah ini epifisis. Bagian tulang yang besar di bagian ujung-ujungnya. Oke, lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Nanti di sini epifisis, tempatnya ini di sini tempat menempelnya otot. Dan juga lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya sel saraf dan pembuluh darah. Bukan berarti tulang itu rapat, tapi ada lubang-lubangnya di sini. Ini sebagai tempat, di sini ada lubangnya di sini, ya. Ini sebagai tempat keluar masuknya sel darah dan sel saraf dan pembuluh darah di sini. Nanti gambar berikutnya saya coba akan perlihatkan. Nah, di antara epifisis, ini epifisis, ini bagian sini namanya adalah diafisis. Diafisis, bagian tengahnya, ya. Bagian tulang yang terletak di antara epifisis. Nah, di sini biasanya di dalamnya ada rongganya. Namanya sumsum tulang. Nah, kalau kamu pernah atau hobi makan ada masakan sumsum, ya, bukan bubur sumsum, tapi adalah tulang sumsum. Nah, itu tengahnya itu ada sumsumnya. Enak, enak ya. Nah, terus di sini bagian ini di antara diafisis dengan epifisis, bagian sini ada cakra epifisis. Nah, ini cakra epifisis membatasi karena membatasi antara epifisis dengan diafisis. Cakra epifisis. Nah, terletak di antara epifisis dan diafisis berperan dalam proses pertambahan panjang tulang. Jadi di sini yang makin panjang, di sini makin panjang. Oke. Ini struktur tulang. Kalau di bagian luar ada epifisis, atas dan bawah. Ada di tengah diafisis yang memisahkan diafisis dengan epifisis namanya adalah cakra epifisis. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi. Bagi 3 ya. Epifisis atas, epifisis bawah. Ternyata di sini ada bagian pembuluh darah yang masuk. Nah, pembuluh darah masuk nih. Jadi tulang itu ada lubangnya untuk masuk pembuluh darah ataupun saraf. Nah, di sini ada tulang spons. Tulangnya beronggak seperti ini. Ya, ini tulang spona, lihat tuh. Ini buat pembuluh darah. Ini sumsum merah di sini. Kalau yang di sini adalah sumsum kuning, kalau yang di sini adalah sumsum merah. Nah, ini kalau dilihat.
Nah, kalau dipotong dari atas, bisa kelihatannya seperti ini. Ini sumsum tulang keras, atau maaf, ini adalah tulang keras terlihat kalau dipotong dari atas. Sedangkan ini tulang rawan, kalau dipotong kelihatannya seperti ini. Ini seperti lingkaran begini ya. Ini namanya saluran Havers. Saluran Havers. Sini ada yang namanya Havers. Nah, ini mungkin saja ini terinspirasi dari sini. Ya, saluran Havers. Oke, kita lanjut. Nah, ini proses pembentukan tulang. Namanya adalah osifikasi. Jadi, tulang, kalau kamu pernah bayi, pastinya kita sudah pernah bayi semua ya. Kalau kamu pernah pegang tulang bayi, yang paling gampang bagian sini nih. Nah, bagian bun-bunan itu agak atau biasanya lembek. Itu kenapa kok lembek? Itu karena masih berbentuk tulang rawan. Tetapi ketika dia tumbuh menjadi besar, semakin besar dan semakin besar, tulang tersebut akan mengalami perubahan dari tulang rawan menjadi tulang yang kompak atau tulang keras. Ini prosesnya namanya adalah osifikasi, pembentukan tulang keras. Nah, ini prosesnya tulang rawan, terus di tengahnya sudah mulai keras, masuk pembuluh darah, di sini makin keras, makin keras. Nah, ini menjadi tulang kompak. Tulang kompak tadi atau tulang keras atau tulang pipa di sini ada 3 bagian. Apa saja masih ingat? Ini epifisis, diafisis, dan yang ini adalah nih di antara epifisis dan diafisis namanya adalah cakra epifisis. Oke, ingat ya. Dia dengan ini dan namanya adalah cakra. Cakra epifisis. Lanjut. Nah, sekarang adalah ada bentuk-bentuk tulang. Kalau tadi strukturnya, sekarang tulang juga dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Ada yang bentuknya panjang, seperti pipa. Ya, maka kita sebut sebagai tulang pipa. Oke, bentuknya panjang seperti ini. Contohnya di sini adalah ada tulang perengat atas, ada tulang radius ulna, ada tulang ini nih, tulang paha, ada tulang betis dengan tulang kering. Nah, ini tulang-tulang yang bentuknya panjang, seperti pipa. Maka kita sebut dengan tulang pipa. Oke. Berikutnya, ada tulang yang bentuknya tidak beraturan seperti ini. Kita sebut apa? Kotak, segitiga, atau apapun kita bingung. Kotak, segitiga bukan. Prisma bukan. Ini bentuknya tidak beraturan. Maka kita sebut dengan tulang yang berbentuk tak beraturan. Nah, ada lagi. Ini ada tulang lagi. Dari bawah dulu. Ini ada tulang ruas-ruas pendek-pendek. Kita sebut aja namanya, yaitu tulang pendek. Gampang kasih namanya ya, kasih kelompoknya. Dan terakhir ada tulang ya. Ini kok tipis-tipis. Nah, tulangnya tipis. Karena tulangnya tipis, tulangnya pipih, maka kita sebut dengan nama tulang pipih. Contohnya tulang pipih, ini adalah tulang dada. Ada lagi tulang rusuk. Ini tulang rusuk pipih-pipih. Ada lagi di sini tulang belikat. Ini tulangnya pipih. Ya, gepeng. Nah, ya, kalau tulang pendek contohnya di jari-jari nih. Jari kaki ataupun jari tangan. Nah, itu pendek-pendek ruas-ruasnya. Oke, gampang ya. Jadi pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya tidaknya ada 4. Pipa karena kita sebut karena bentuknya panjang. Tak beraturan ya, emang karena ini tidak beraturan. Kita bisa lihat bentuknya, kita katakan bingung ya. Pipih itu karena dia itu tipis. Dan ada yang pendek-pendek, maka kita sebut dengan tulang pendek. Nah, ini ada, kalau ini adalah nama-nama tulang. Ya, nama-nama tulang yang kita miliki. Ini tulang tengkorak atau kranium. Nah, tulang tengkorak kranium ini bagian-bagiannya ada banyak. Oke, rang atas, rang bawah, maksila, mandibula, zigomatik, nasal itu hidung, tulang air mata, etmoid, sphenoid, temporal, optikal, parietal, frontal. Nah, ini adalah
nama-nama tulangnya. Nah, ini boleh bahasa Indonesia, nah ini juga bahasa Latinnya. Ini clavicula, scapula itu adalah belikat, humerus, radius, ulna. Nah, ini nama-nama tulangnya. Oke, nah kalian harus hafal nih nama-namanya. Femur, patella, tibia. Nah, kan kalian sudah SMP. Kalau sudah SMP, coba untuk menghafalkan nama-nama tulang pakai bahasa Latinnya, ya. Bukan lagi tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang paha. Nggak, kita coba untuk menghafalkan nama-nama tulang pakai bahasa yang lainnya, yang lebih dalam lagi. Oke, nah itu adalah awal pembahasan kita, ya. Nah, silahkan kalian pelajari, silahkan kamu ulang-ulang lagi juga boleh, ya. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, ya, stay at home, lindungi diri kita dari COVID-19. Terima kasih, selamat pagi kalau nontonnya pagi, siang kalau nontonnya siang, malam kalau nontonnya malam. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.